Bab 271, menambahkan sayap. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei berpikir bahwa ketika dia baru saja mengirim ketiga tawon ke ruang spiritual, gulungan spiritualnya tidak hanya masih belum dipanggil ke dalam tubuhnya, tetapi tubuhnya sendiri tidak menyentuh tawon. Di masa lalu, Xia Ruofei harus mengirim barang keluar angkasa, dan tubuhnya harus melakukan kontak dengan barang yang akan dikirim ke luar angkasa. Hanya Xia Ruofei yang juga merupakan reaksi bawah sadar. Meskipun dia dapat sepenuhnya mengendalikan ketiga tawon ini, dia masih memiliki sedikit rasa cemburu terhadap tawon ganas tersebut. Oleh karena itu, dia tidak menyentuh tawon tersebut dan langsung fokus pada tawon tersebut. Ruang dikirim ke instruksi. Ketiga tawon itu dikirim langsung ke luar angkasa. Apakah ini juga merupakan perubahan setelah peningkatan ruang? Xia Ruofei sangat terkejut hingga dia tidak sabar untuk mencobanya. Pertama-tama, pandangannya tertuju pada mantel dan pistol yang tergantung di gantungan mantel tidak jauh dari situ. Xia Ruofei mengumpulkan pusat Tuhan, dan pikirannya tergerak. Dia melihat mantel dan pistol di sarungnya menghilang pada saat bersamaan. Dan pikirannya adalah orang pertama yang merasakan bahwa mereka muncul di kendaraan segala medan di ruang baru. Ini persis sesuai dengan instruksi Xia Ruofei, hampir berada di kursi kopilot ATV. Xia Ruofei sedang mengantuk saat ini, dan dia terus berusaha. Akhirnya, dia mengkonfirmasi perubahan yang belum dia temukan sejak peningkatan ruang angkasa terakhir. Sekarang Xia Ruofei dapat sepenuhnya mengakses item langsung dari ruang lingtu tanpa memanggil gulungan spiritual, dan tidak perlu melakukan kontak fisik dengan benda, dan dapat langsung memasukkannya ke dalam ruang dengan pikiran. Setelah mencoba berulang kali, Xia Ruofei juga menemukan bahwa fungsi ini juga dibatasi oleh jarak. Saat ini, selama benda dalam jarak 2 meter dari sisinya tidak melebihi berat dan ukuran yang bisa dia kendalikan, dia bisa langsung memasukkannya ke dalam ruang dengan pikirannya. Dan setelah melebihi jarak 2 meter, Xia Ruofei tidak punya cara untuk mengendalikannya. Ini juga merupakan kejutan besar bagi Xia Ruofei. Kedua perubahan ini telah membuat penyembunyian gambaran spiritual Xia Ruofei sekali lagi meningkat secara kualitatif. Kecuali dia perlu memasuki ruang spiritual, dia tidak perlu memanggil gulungan spiritual dari telapak tangannya. Gambar ini tersembunyi di telapak tangannya, bahkan instrumen paling kuat di dunia pun tidak dapat ditemukan. Dan tidak memerlukan kontak fisik untuk membawa barang tersebut keluar angkasa, yang juga membuat Xia Ruofei lebih nyaman dalam beberapa keadaan khusus. Xia Ruofei mengira tawon tiba-tiba terbang keluar dari kandang dan memutuskan untuk memasuki ruang baru untuk memeriksanya. Dia memeriksa kembali penguncian pintu dan jendela, dan juga memeriksa ruangan. Meskipun sangat tidak mungkin peralatan pemantauan akan dipasang di ruangan rumah guling, selama itu menyangkut rahasia gambarnya, Xia Ruofei berhati-hatilah dan berhati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Xia Ruofei memanggil gulungan gambar dari telapak tangannya, lalu menarik selimut dan memasukkan gambar itu ke tempat tidur. Pemikiran ini berpindah ke ruang baru. Xia Ruofei muncul di ruang baru, Xiao Hei menjerit dan berlari, dan Xiao Hei juga menggigit celana Xia Ruofei untuk menariknya ke arah sarang lebah kuda raksasa. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, hitam kecil. Saya sudah tahu. Dia berpikir dan bertanya lagi, benar, Xiao Hei, apakah kamu terluka oleh tawon? Xiao Hei segera memanggil Wang Wang 2 kali, lalu Mao dan Si Mao yang menyedihkan pergi ke Xia Ruofei dan berteriak beberapa kali. Xia Ruofei melihatnya, dan kedua anak anjing yang malang itu memiliki 2 atau 3 tempat yang bengkak. Xia Ruofei berpikir untuk pindah dan mengambil sebotol larutan kelopak encer langsung dari tempat aslinya. Kemudian dia mengoleskan larutan kelopak pada luka 2 helai rambut dan 4 helai rambut. Tak lama kemudian, bengkaknya membengkak. 2 helai rambut dan 4 helai rambut dengan penuh syukur bergegas ke ekor Xia Ruofei, dan dari waktu ke waktu menjulurkan lidah mereka untuk mengambil kaki Xia Ruofei, dan menertawakan Xia Ruofei. Anak-anak anjing ini telah lama hidup di ruang spiritual, dan perkembangan kecerdasannya telah lama melampaui anak-anak anjing biasa, bahkan lebih kuat dari petir yang membantu panti jompo Xia Ruofei. Lagi pula, petir tidak memiliki waktu yang lama untuk berada di luar angkasa.
Xia Ruofei juga berpikir untuk membesarkan mereka lebih banyak lagi, sehingga mereka bisa tinggal di luar. Dengan cara ini, total ada 7 anjing di peternakan Tao Yuan, dan anjing teratas jauh lebih ganas daripada anjing biasa. Keamanan pertanian bahkan lebih bebas dari rasa khawatir. Setelah merawat bagian rambut kemaluan yang memar, Xia Ruofei memerintahkan orang-orang kulit hitam untuk tidak mendekati sangkar besi, dan kemudian mereka langsung pergi. Melihat sekeliling sangkar besi, Xia Ruofei segera menemukan celah kecil di sambungan kedua layar logam. Jika tawon kecil itu secara tidak sengaja terbang ke celah tersebut, itu sepenuhnya bisa dilewati. Xia Ruofei segera menemukan kawat halus dari ruang aslinya. Ini adalah sisa rak mentimun yang sebelumnya digunakan di ladang sayur luar angkasa. Dia menggunakan kawat tipis untuk mengisi celah tersebut dan memeriksanya kembali untuk memastikan tidak ada lubang lain untuk mencegah tawon berbahaya keluar dan melukai mereka. Sejak memasuki ruang angkasa, Xia Ruofei hanya berpatroli dalam lingkaran. Cabang-cabang pohon ek yang telah ditransplantasikan ke ruang baru sudah berakar di ruang baru. Selain pohon ek, ruangan baru ini sedikit hitam dengan beberapa anjing dan sarang tawon. Xia Ruofei segera melihat sebuah lingkaran. Dia kembali ke tablet batu dan mencoba lagi. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Dia dapat melihat pria kecil emas itu memperagakan 9 rangkaian gerakan, tetapi setelah meninggalkan batu, dia hanya dapat mengingat rangkaian gerakan pertama. Xia Ruofei menghela nafas dan tahu bahwa mencoba memperkirakannya juga tidak ada gunanya. Untuk membuka rangkaian tindakan kedua, Anda mungkin harus menunggu hingga rangkaian latihan pertama mencapai batas tertentu, atau hanya memerlukan ruang untuk meningkatkan lagi. Xia Ruofei pergi ke ruang aslinya lagi. Remaja naga merah tersebut telah tumbuh hingga lebih dari 30 cm dan diperkirakan akan langsung dijual setelah beberapa saat. Karena arwana merah memiliki proses pewarnaan rambut, maka sebelum proses ini selesai, tidak mungkin untuk menilai kualitas secara akurat setelah pengembangan warna penuh, sehingga perlu menunggu hingga tumbuh sampai batas tertentu, sebaiknya setelah pada dasarnya menyelesaikan pewarnaan rambut, untuk mencapai manfaat, maksimalkan. Ginseng dan anakan emas itu masih bagus, dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Cabang-cabang yang ditinggalkan oleh nanmu emas ditebang. Xia Ruofei tidak disia-siakan saat itu. Mereka semua memasukkannya ke dalam tanah ruang itu. Kini mereka semua selamat dan menumbuhkan cabang dan daun baru. Sage emas juga tergeletak dengan tenang di tanah luar angkasa, dan sedang menyelesaikan proses pelapukan dan pengeringan. Akhirnya Xia Ruofei sampai di tempat penanaman dendrobium. Setelah seminggu dan jangka waktu lebih dari 7 bulan, dendrobium ini secara alami bertahan dan tumbuh besar. Dendrobium Candidum membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk dipetik dari dunia luar, dan digunakan untuk membuat ember maple logam yang tak ternilai harganya, dan proses ini hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Xia Ruofei tidak berencana membuat tipi Fengdou segera. Sebaliknya, ia berencana memotongnya lagi setelah ditanam selama sebulan. Dia pertama kali memperluas skala penanaman dan menunggu hingga bulan depan untuk memanen dendrobium berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Anda bisa mulai membuat tipi Fengdou saat itu juga. Namun produksi tipi Fengdou ini mempunyai kendala yaitu master yang ahlinya kurang bagus untuk ditemukan, dan kedepannya setiap 2 bulan sekali akan bisa membuat batch tipi Fengdou, yang terbaik adalah bisa bekerja di pertanian untuk waktu yang lama. Melakukan ini, tentu saja, waktunya masih sangat banyak. Xia Ruofei bisa menunggu dirinya kembali dari Wuyixian dan kemudian perlahan menemukan jalan. Setelah berpatroli, Xia Ruofei dengan aman meninggalkan ruang Lingtu dan mengambil gambaran spiritual ke telapak tangannya. Bersemangat, dia berputar-putar di tempat tidur untuk waktu yang lama, hanya untuk tenggelam dalam mimpi. Keesokan paginya, Xia Ruofei, Song Rui dan Direktur Lu menemani Song Lao untuk sarapan bersama, dan kemudian rombongan siap berangkat. Tiket kereta kecepatan tinggi yang dibuat Lu adalah sekitar jam 9 pagi, dari sini ke kereta kota ke utara. Setidaknya dibutuhkan 4 atau 50 menit untuk berdiri. Direktur Lu menyusun mobil gemek yang dimodifikasi dengan fungsi anti peluru. Setelah Song pergi ke mobil, Direktur Lu juga mengikutinya ke dalam mobil. Saat Xia Ruofei juga bersiap untuk naik bus, dia melihat Song Rui membawa tas dan membawa mobil. Song Rui, kamu juga pergi ke Wuyixian? Xia Ruofei bertanya tanpa diduga. Apa katamu?
Tugasku adalah menemani kakekku. Song Rui berkata sambil tersenyum, kakek pergi ke Wuxian, tentu saja aku harus bersamanya. Lalu Song Rui bertanya lagi, ada apa? Xia Ruofei berkata dengan lemah, tidak ada, anakmu menambah beban kerjaku. Yang jelas itu untuk meringankan beban kerjamu. Nah, anak pencak silat ini kuat, tidak hanya bisa menjaga dirimu sendiri, tapi juga melindungi kakekku. Song Rui mencibir penghinaan Xia Ruofei. Xia Ruofei dan Su Wu saling memandang dan keduanya mengalihkan pandangan pada saat bersamaan. Song Rui berkata dengan sangat tidak puas, jangan percaya. Saya punya beberapa teman baik di sana. Kakek ini pergi ke Wuxian. Banyak rencana perjalanan lokal yang saya koordinasikan. Oh, kata Xia Ruofei, sudah kubilang ini aku tidak perlu kamu terlalu khawatir. Berapa banyak yang diketahui teman-temanku di daerah setempat. Haha, oh, adikmu, bisakah kamu mengubah satu kata pun? Ah, Song Rui sangat marah hingga dia ingin bertarung dengan Xia Ruofei. Saat ini, Song Lao yang sedang duduk di dalam mobil berkata dengan lemah, Xiao Rui, tidak bisakah kamu naik bus? Jangan naik bus, jangan menghalangi pintu, Xiao Xia dan Xiao Su akan muncul. Itu, kemarilah, Song Rui dengan cepat menjawab. Kemudian dia membenturkan giginya ke arah Xia Ruofei dan bergegas ke dalam mobil. Xia Ruofei dan Su Wu tersenyum, dan mereka naik kereta secara bergantian. Motorhome anti peluru itu melaju dengan mulus, keluar dari halaman guling, dan menuruni jalan pegunungan yang terjal. Kemudian memasuki kawasan perkotaan melalui pintu keluar dekat stasiun kereta api utara. Setelah sampai di stasiun kereta api utara, setelah para pejalan kaki turun dari bus, tugas perjalanan Xia Ruofei resmi dimulai. Mobil yang mengirim stasiun langsung kembali, dan mereka berlima langsung masuk ke stasiun. Selain Song Lao dan Song Ruiesun, Direktur Lu bertanggung jawab atas semua pengaturan dan koordinasi rencana perjalanan. Su Wu bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan dan keamanan, sedangkan Xia Ruofei bertanggung jawab atas keamanan dan juga menjabat sebagai dokter perawatan kesehatan untuk Song Lao. Meskipun pasar dilalui dengan angkutan umum biasa, Direktur Lu secara alami merupakan tempat duduk bisnis, sehingga pejalan kaki akan langsung menuju ruang tunggu fit stasiun setelah turun dari bus. Saat awal turun dari bus, Su Wu sangat gugup. Karena ada kerumunan orang di depan stasiun, dan ada penganut tiga agama, maka terlalu banyak tekanan untuk melindungi kepala keamanan di lingkungan yang rumit ini. Namun, dia segera mengetahui bahwa Xia Ruofei masih sangat tenang. Selain itu, Su Wu memperhatikan bahwa posisi Xia Ruofei sangat khusus. Meski tidak terlalu dekat dengan Song Lao, terlihat bahwa Xia Ruofei selalu berdiri di posisi yang paling sesuai. Su Wu sendiri juga seorang ahli, dan penglihatan ini masih wajar. Pilihan lokasi Xia Ruofei paling kondusif untuk penanganan situasi yang tidak terduga. Misalnya, ketika Anda turun dari bus, ada ketinggian yang tinggi di sampingnya. Posisi Xia Ruofei hanya dapat memblokir punggung Song, bahkan jika ada penembak jitu di atap, tidak ada cara untuk mengunci target. Dan semua ini terus berjalan, posisi Song Lao berubah kapan saja, dan Xia Ruofei dapat melakukan penyesuaian kapan saja dengan tepat. Ketika sekelompok orang menaiki tangga di alun-alun di depan stasiun, ada seorang anak nakal bergegas dari samping, hampir menabrak Song Lao, dan Xia Ruofei mengambil langkah pertama ke depan dan menarik anak-anak itu tanpa memihak. Xia Ruofei tersenyum dan mengingatkan anak itu untuk memperhatikan keselamatan dan menyerahkannya kepada orang tuanya. Bahkan dalam proses ini, Xia Ruofei masih mempertahankan posisinya dengan sangat baik, dan jika ada situasi lain saat ini, dia masih dapat mengatasinya dengan mudah. Su Wu, yang diam-diam mengamati, merasa sedikit dikagumi. Anggota elit Lone Wolf memang pantas mendapatkannya. Su Wu berkata diam-diam di dalam hatinya. Melihat Xia Ruofei tenang dan nyaman, suasana hati Su Wu yang sedikit gugup dengan cepat mereda. Pejalan kaki dengan lancar memasuki ruang tunggu VIP, dan hati Su Wu yang menggantung juga meletakkan separuh medan dan personel di sini, yang jauh lebih sederhana daripada alun-alun sebelum stasiun. Segera tiba waktunya untuk check-in mobil. Harga tiket kursi bisnis kereta kecepatan tinggi bahkan lebih mahal daripada tiket, sehingga jumlah penumpang di kursi bisnis umumnya tidak banyak, dan penumpang kursi bisnis juga melakukan check-in tiket terlebih dahulu.
Oleh karena itu, seluruh proses pit stop cukup lancar, dan rombongan segera naik kereta Harmony Emu. Mobil bisnis ini sangat lega, dengan total 8 baris, masing-masing hanya memiliki 3 tempat duduk, setiap tempat duduk berbentuk sofa, sangat empuk, dan tempat duduk dapat diputar, dengan tombol-tombol khusus pada tempat duduk dapat diatur kemiringannya bisa berbaring di sofa. Kursi direktur Lu ada di baris pertama dan baris kedua. Di depan posisi baris pertama terdapat partisi kaca yang menjadi transparan setelah dinyalakan dan memberikan pandangan jelas ke kokpit depan. Menurut rencana yang dirumuskan oleh Su Wu, demi keselamatan, Song Lao tentu saja tidak bisa duduk di jendela. Oleh karena itu, Xia Ruofei duduk di baris pertama jendela, dan Song Lao duduk di sebelah Xia Ruofei. Deretan lorong yang sama adalah lokasi terpisah, dan Su Wu duduk di sana. Sutradara Lu dan Song Rui mengerjakan baris kedua. Pengaturan ini juga untuk menjamin keamanan maksimal. Tak lama kemudian, kereta perlahan melaju keluar dari stasiun kereta api utara kota Sanshan, terus ke utara. Dibandingkan dengan kegugupan Su Wu, Song Lao sangat tenang dan dia sudah lama tidak mengalami perjalanan bebas seperti ini. Setiap kali dia keluar, dia aman dan teliti. Dia merasakannya setelah sekian lama. Sama sekali tidak ada kebebasan sama sekali. Perjalanan ini juga menjadi pengalaman yang sangat spesial bagi Song Lao. Sejak naik bus, lelaki tua itu akan menyentuh dan melihatnya dengan penuh minat dan merasakan semuanya segar. Xia Ruofei, yang duduk di sebelah lelaki tua Song, terus mengamati situasi di sekitarnya sejenak. Setelah kecepatan kereta dinaikkan, ia sedikit bersantai di beberapa kereta berkecepatan tinggi dengan kecepatan 3 atau 400 km per jam. Ancaman dari luar hampir tidak berarti. Tidak apa-apa jika memperhatikan bagian dalam kereta. Kursi bisnis diisolasi dari mobil lain. Hanya ada beberapa penumpang di dalam mobil. Secara relatif, tekanan keamanannya sangat kecil. Saya dapat melihat Song Lao sedang dalam suasana hati yang sangat baik, bahkan sedikit bersemangat. Dia sangat banyak bicara dalam perjalanan. Berbicara tentang adat istiadat dan adat istiadat Gunung Wui juga tidak ada habisnya. Xia Ruofei menduga Song Lao seharusnya memiliki hubungan dekat dengan Gunung Wui. Setelah kereta berangkat beberapa saat, seorang pramugari wanita berpakaian cantik datang ke baris pertama. Su Wu tanpa sadar duduk tegak, memperlihatkan warna kewaspadaan. Ini adalah kebiasaan profesionalnya. Ini hampir merupakan refleks terkondisi. Selama orang asing mendekati target perlindungan, standarnya adalah orang tersebut merupakan ancaman terhadap target. Bersiaplah untuk bereaksi. Karena ini adalah perjalanan layanan mikro, tentu saja tidak mungkin untuk meninjau prapolitik awak kabin, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengatur personel layanan yang dapat diandalkan terlebih dahulu. Semua ini hanya dapat didasarkan pada Su Wu dan Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei tampaknya tidak memiliki gerakan apapun, dia bahkan bereaksi lebih awal dari Su Wu, dan pertama kali dia mengencangkan seluruh otot tubuhnya. Pramugari tentu saja tidak tahu bahwa jika dia memiliki sedikit kecenderungan negatif terhadap lelaki tua itu, kedua tuan itu akan meledak. Dia tetap berlutut setinggi Song Lao dan Xia Ruofei. Dia tersenyum dan bertanya, "Dua tuan-tuan, minuman dan makanan ringan apa yang Anda butuhkan? Makanan apa lagi yang dibutuhkan untuk makan siang?" "Jam berapa sekarang?" Song Laohe tersenyum dan bertanya, "Makan siang tidak diperlukan lagi. Kami turun di Wuishan. Kursi bisnis untuk makan gratis, tetapi gerbong makan kereta tidak buka sepanjang hari. Hanya jangka waktu tertentu yang akan mendapat paket makan siang. Song dan kelompoknya akan tiba di Wuishan selama 1 jam atau lebih, dan mereka dapat tiba pada pukul 10. Tentu saja, tidak perlu makan siang di dalam mobil. Faktanya, meski ingin makan di dalam mobil, saat ini di gerbong makan belum ada makan siang. Pramugari wanita cantik itu tersenyum dan mengangguk lalu bertanya, "Minuman apa yang kamu butuhkan?" "Kami punya kopi, cola, teh hitam, teh hijau." Song Laoluo tersenyum dan berkata, "Ada secangkir teh hitam. Saya juga merasakan pengalaman makan kereta berkecepatan tinggi Tiongkok." Su Wu mendengarkan, wajahnya sedikit berubah, dan berbisik, "Kepala, kami sendiri yang makan dan minum." Kepala Song Lao tingkat ini bepergian. Menurut peraturan, secara alami tidak mungkin memakan makanan apapun yang belum diuji. Apalagi kali ini masih perjalanan layanan mikro.
Banyak tautan yang tidak dapat dikontrol secara ketat. Tidak mungkin ada jaminan minuman yang disediakan di kereta benar-benar aman. Kebanyakan orang yang bisa membeli tiket kursi bisnis bukanlah orang kaya dan mahal. Pramugari tidak banyak menanggapi istilah kepala. Lagi pula, istilah kepala di Tiongkok sangat praktis, terutama di kalangan tentara. Bahkan para ketua dan ketua kubu sebenarnya hanya kader akar rumput yang terus bekerja dan bekerja. Jadi pramugari hanya tersenyum menunggu jawaban dari Song Lao dan yang lainnya. Song Lao juga ragu-ragu, bukan karena dia begitu penakut sehingga dia bahkan tidak bisa minum sedikit pun di rel berkecepatan tinggi. Alasan utamanya adalah dia tidak ingin staf di sekitarnya melakukan hal itu. Namun terlihat bahwa perjalanan sederhana Song Lao kali ini sebenarnya lebih pada ingin mengamati opini publik dan opini publik. Beberapa hal yang sulit dijangkau di masa damai perlu dialami. Xia Ruofei berkata, kepala, karena kamu ingin merasakannya, pilihlah minuman untuk mencicipinya. Su Wuda terkejut, jika kamu terbang. Tidak apa-apa, Xia Ruofei berkata, aku punya beberapa di hatiku. Song Lao hehe tersenyum dan berkata, bagus. Karena Xiao Xia telah menyetujuinya, maka, Kamerat Xiao, beri aku secangkir teh hitam. Teh hitam menghangatkan perut. Oke, pramugari berkata sambil tersenyum, lalu bertanya pada Xia Ruofei, Tuan ini, apakah Anda memerlukan sesuatu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kok, saya dalam masalah. Oke, kata pramugari. Tanpa menunggu pramugari bertanya, Su Wu berkata langsung, saya tidak membutuhkannya di sini, terima kasih. Song Lao dan Xia Ruofei sama-sama memesan minuman di kereta berkecepatan tinggi. Su Wu pasti tidak mau mengikuti aturan kerja. Setelah pramugari pergi, Su Wu berkata dengan cemas, kepala, keamanan pangan di kereta berkecepatan tinggi ini tidak dapat dijamin. Anda, Xia Ruofei menyela kata-kata Su Wu sambil tersenyum, Su Shen, istirahatlah terjamin. Saya di sana, meskipun ada masalah dengan minuman ini, itu tidak akan terjadi. Song Lao Xiao berkata dengan gembira, Xiao Su, apakah kamu lupa apa yang sedang dilakukan Xiao Xia? Ada seorang dokter kecil di sini, kamu tidak perlu khawatir. Tapi, Su Wu berkata, kita tidak perlu mengambil risiko ini. Xia Ruofei berkata dengan percaya diri, Su Shen, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Faktanya, pramugari ini sangat tidak mungkin ada masalah. Pertama-tama, pemimpin perjalanan sangat rahasia, cakupan pengetahuannya kecil, dan kemungkinan pasukan musuh tidak ada. Kedua, sejak kami naik bus, ada 8 staf kereta dan stasiun, anggota yang telah melakukan kontak dengan kru, termasuk kondektur kereta, polisi, petugas stasiun dan pramugari lainnya, dan saya mengamati status kerjanya, tetapi saya tidak melihat adanya kekurangan pramugari sangat kecil kemungkinannya untuk sementara ditempatkan oleh pasukan musuh, sehingga risiko keracunan makanan hampir tidak relevan. Su Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia telah fokus pada masalah keselamatan sejak dia naik bus. Saya tidak menyangka Xia Ruofei akan mengamati dengan cermat dan menganalisis semua kemungkinan. Song Lao haha tersenyum dan berkata, Xiao Xia, sepertinya setelah kamu keluar dari militer, hal-hal profesional belum jatuh sama sekali. Kebiasaan profesional tidak dapat diubah untuk sementara waktu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Su Wu tersenyum pahit, jika kamu terbang, apakah kamu begitu kesepian? Apakah kamu sudah keluar dari militer? Kalau tidak, aku benar-benar khawatir kamu akan mengambil pekerjaanku. Song Lao tidak bisa menahan tawa. Xia Ruofei berkata dengan rendah hati, faktanya, semua analisis dan penilaian tidak bisa 100%. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan kepala-kepala menghubungi makanan dari sumber yang tidak diketahui ini. Yang lebih penting adalah saya yakin bahwa meskipun ada masalah dengan makanan, saya bisa menjamin kehidupan dan kesehatan kepala melalui pengobatan Tiongkok. Su Wu menyerahkan dahinya dan berkata dengan ketidakmampuan, apakah cukup menjadi tidak normal? Saya benar-benar tidak tahu, siapa penjaga profesional itu. Song Lao Xiao menghela nafas dan berkata, Xiao Su, lihat celahnya, maka saya akan melakukannya ambil kesempatan ini untuk belajar lebih banyak dengan Xiao Xia. Bagaimanapun, dia tidak akan menggunakannya setelah dia memiliki keterampilan, kamu memberinya beberapa manfaat, biarkan dia mengaku padanya. Ya, laksanakan dengan tegas instruksi kepala.
Suwu segera berkata dengan setengah bercanda, jika kamu terbang, semua kepala sudah diinstruksikan, kamu tidak bisa bersembunyi. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa kamu ingin memberiku manfaat. Xia Ruofei mengalihkan pandangannya dan berkata, saya akan melihat ketulusan Anda dan mengatakannya. Hahaha, lagu Laokai tersenyum. Faktanya, Suwu sama dengan kebanyakan kepala penjaga. Dia biasanya orang yang pendiam, tetapi dia memiliki hubungan khusus dengan Xia Ruofei, dan dia telah bekerja dengan Song Lao selama beberapa tahun. Kali ini misi layanan mikro, jadi jarang terjadi. Adegan itu adalah sebuah lelucon. Selama obrolan 3 orang, pramugari mengirimkan minuman dari Song Lao dan Xia Ruofei. Terima kasih, Song Laohe berkata kepada pramugari. Kemudian dia melihat teh hitam panas dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan mencicipi minuman di kereta berkecepatan tinggi kita di China. Setelah itu, Song Lao mengambil tempat cangkir berinsulasi dan berkata setelah menyesap sedikit, bagus. Rasanya sangat enak. Sebenarnya, teh jenis apa yang belum diminum Song? Teh enak apa yang bisa didapat di kereta berkecepatan tinggi ini? Namun lelaki tua itu merasakan kesegaran ini. Setelah Suwu mendengarkan analisis Xia Ruofei, dia tidak segugup dulu, tapi dia masih menatap Song Lao, masih khawatir tentang apa yang salah dengan teh hitam ini. Ternyata dia masih peduli. Song Lao dengan santai mengobrol dan menghabiskan seluruh cangkir teh hitam, dan tidak ada perasaan tidak nyaman. Melihat ladang dan sungai yang melintas melalui jendela, Song Lao berkata dengan penuh emosi, perkembangan negara kita benar-benar berubah. Saat ini, ada kereta api berkecepatan tinggi dan kereta berkecepatan tinggi kelas dunia. Dulu butuh waktu lama hari dari Sanshan ke Wuyishan. Sekarang kereta berkecepatan tinggi dapat dicapai dalam waktu lebih dari 1 jam. Ya, Xia Ruofei memiliki perasaan yang sama dan mengangguk. Teknologi kereta kecepatan tinggi Tiongkok memang berkelas dunia. Saat ini, mereka telah membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi dan menjual kereta api berkecepatan tinggi ke banyak negara dunia ketiga. Sebagai orang Tionghoa memang penuh kebanggaan. Song Lao melanjutkan, saya ingin pasukan kita pergi ke selatan, belum lagi kereta berkecepatan tinggi, bahkan truk saja tidak cukup. Sebagian besar tentara berjalan dengan 2 kaki. Ketika kita masuk tentara, daerah pertama yang dibebaskan itu adalah Wuyishan, dan pada waktu itu juga disebut Kabupaten Chong'an. Kata Song Lao, matanya juga menunjukkan ekspresi yang disayangi. Xia Ruofei membenarkan bahwa seharusnya tidak ada hubungan kecil antara Song Lao dan Wuyishan. Kali ini, setelah meninggalkan pelataran guling, ada perasaan tidak enak. Xia Ruofei dan Suwu tetap diam saat ini dan tidak mengganggu ayahnya. Kereta melaju jauh ke utara. Lebih dari pukul 10, kereta Harmoni Emu yang ramping tiba di stasiun Wuyi Shandong tepat waktu dan perlahan merapat di peron menurut pembagian administrasi. Lokasi stasiun Wuyi Shandong sebenarnya di luar yurisdiksi Wuyishan. Masih ada jarak 50 hingga 60 km dari stasiun Wuyishan ke tempat pemandangan Gunung Wuyi. Namun karena Wuyishan terkenal, ia memiliki ciri khas Tiongkok. Nama stasiun. Bahkan, ada juga stasiun Wuyishan Utara yang hanya berjarak 3 km dari tempat pemandangan tersebut. Namun, Wuyi Shandong adalah pusat kereta api berkecepatan tinggi terbesar di bagian utara negara itu, dan terdapat banyak pilihan kereta. Oleh karena itu, ketika Lu memesan tiket, dia memilih stasiun ini. Rombongan keluar dari stasiun dengan lancar. Karena Song Lao sangat bertanggung jawab dan tidak diizinkan untuk membuat khawatir pemerintah setempat, tidak ada yang tahu bahwa pemimpin inti negara Huaxia telah datang ke kota kecil setingkat kabupaten ini. Song Lao dan penumpang biasa meninggalkan stasiun melalui gerbang keluar. Seluruh proses keluar tentu saja merupakan tahap keamanan yang paling menegangkan, tetapi Suwu tidak lagi malu seperti saat dia datang ke stasiun kereta api utara kota Sanshan. Bekerja sama dengan Xia Ruofei, dia merasa ada lebih banyak hal di hatinya. Ketika mereka keluar dari stasiun, mereka juga memiliki pemahaman yang sangat baik. Meskipun kelima orang itu terbungkus dalam kerumunan, mereka dapat menempatkan Song Lao dengan baik di bawah perlindungan mereka dan berjalan dengan sangat lancar di sepanjang perjalanan. Alun-alun stasiun bumi. Tidak ada air bersih yang membasahi jalanan dan loespat, tidak ada sambutan meriah dari para pemimpin provinsi, kota, dan kabupaten, tidak ada bunga, karpet merah,
mobil bisnis Mercedes-Benz hitam diam-diam diparkir di jalan sebelah alun-alun. Ini keluarga Song Gelombang diatur sendiri ambil kendaraannya. Tak jauh dari depan dan belakang mobil bisnis Mercedes-Benz ini, mereka juga menghentikan sebuah sedan Mercedes-Benz berwarna hitam. Ini adalah kendaraan dari Songjia Enterprise Huatian Group. Orang kulit hitam di sebelah kedua mobil itu juga adalah grup Huatian. Karyawan Departemen Keamanan. Semua kendaraannya anti peluru, dan dipindahkan langsung dari ibu kota ke Wuyishan. Personilnya juga merupakan elit dari Departemen Keamanan Grup Huatian. Kepala tim keamanan Grup Huangtian adalah Huang Fang, yang pernah menjadi mantan direktur. Perwira kelompok resmi, sebelum pensiun, pasukan kelompok yang pernah bertugas di Song Lao menjabat sebagai Kapten Brigade Perang Khusus. Komandan lama, Huang Fang berteriak. Meski mengenakan jas hitam, secara tidak sadar ia tetap menghormati upacara militer, pinggangnya lurus dan lurus, serta badannya penuh suasana militer. Kuning kecil, kamu telah bekerja keras. Song Lao tersenyum. Sesuai niatnya, memang perlu bersikap serendah mungkin, tapi kalau dia di posisi ini, di manakah dia sebenarnya bisa rendah hati? Untuk bepergian bersamanya, Huatian Group menyewa pesawat angkut untuk mengangkut kendaraan anti peluru ke Wuyishan. Dia juga memindahkan lebih dari selusin personel keamanan elit dari markas besar grup kota Beijing ke stasiun depan. Bahkan Huang Fang, kepala Departemen Keamanan, secara pribadi datang untuk mengoordinasikan masalah keamanan. Hal ini sendiri juga merupakan sebuah langkah bagi masyarakat. Namun, agar tidak mengganggu pimpinan setempat, Song Lao dengan enggan menerima pengaturan tersebut di dalam negeri. Ia tahu jika ia tidak menyetujui hal tersebut, anak-anaknya pasti tidak akan menyetujui rencana perjalanan tersebut. Komandan lama, silakan naik bus. Huang Fang mengulurkan tangan dan memberi isyarat mengundang. Song Lao mengangguk dan memimpin mobil bisnis Mercedes-Benz. Direktur Lu dan Song Rui secara intuitif pergi ke baris terakhir untuk duduk. Su Wu duduk di posisi kopilot, Xia Ruofei masih menjadi kursi Song Lao, tugas terpenting dalam keselamatan. Armada 3 kendaraan dengan cepat meninggalkan stasiun Wuyisandong dan menuju kota Wuyishan. Dalam perjalanannya, Song Lao Xing sangat kuat. Dari waktu ke waktu, dia menunjuk pemandangan di luar jendela dan Xia Ruofei mengatakan bahwa ketika dia mengikuti tentara ke selatan, dia dapat melihat bahwa tanah ini seharusnya meninggalkan banyak kenangan bagi ayahnya. Butuh waktu lebih dari 1 jam bagi mobil untuk memasuki kota. Kota setingkat kabupaten yang terkenal dengan pariwisata dan tehnya ini jauh lebih baik dibandingkan kabupaten lain di wilayah yang sama. Jalan raya dan kereta api melewati tempat ini, dan bahkan ada bandara kecil. Bangunan-bangunan di luar jendela tampak seperti daerah kecil pada umumnya. Itu jauh lebih baik. Yang paling kentara adalah banyaknya kedai teh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setengah dari toko di pinggir jalan mungkin bergerak dalam bisnis teh. Sesuai dengan persyaratan Song Lao, akomodasi tidak diatur di Wuyi Mountain Resort, tetapi hotelnya ditetapkan di kawasan perkotaan. Qianlong Hotel, ini adalah satu-satunya hotel bintang 4 di kota ini. Setelah Direktur Lu secara pribadi menjalani prosedur check-in, rombongan pergi ke kamar hotel. Kamar Song adalah satu-satunya suite besar di Hotel Qianlong, dan kamar Su Wu dan Xia Ruofei berada di sebelah kiri dan kanan kamar lama di Song. Kamar Direktur Lu dan yang lainnya juga berada di lantai yang sama, yang telah diperbaiki sebelumnya oleh Huang Fang dan yang lainnya. Kamar lagu lama, orang tua itu duduk di tengah, Xia Ruofei dan yang lainnya duduk di sofa di ruang tamu. Wajah Song digantung dengan senyuman licik dan berkata, "Xiao Xia, kamu telah bekerja keras di jalan ini. Orang tuaku keluar dan menghancurkan orang-orang di sekitarnya." Xia Ruofei berkata, "Kamu sangat baik hati, tapi itu tidak sulit." "Tidak sulit, itu palsu, pekerjaanmu lelah." Song Lao berkata dengan penuh emosi. Kemudian, Song Lao berkata kepada Direktur Lu, "Xiao Lu, kita akan makan di hotel pada siang hari, mencicipi makanan khas setempat, dan menemani saya ke suatu tempat di sore hari." Lu menjawab, karena sudah ada pesta yang berdiri di samping Huang Fang dan yang lainnya, Direktur Lu tidak perlu khawatir tentang apa yang diatur di sini. Faktanya, bahan-bahannya juga dikirim melalui udara terlebih dahulu, semuanya telah diuji secara ketat. Grup Huatian bahkan memiliki chef khusus, dan juga mengikuti tim Huang Fang untuk maju ke sisi ini.
Faktanya, mereka hanya meminjam dapur Hotel Qianlong. Lao meminta untuk mencicipi makanan lokal, tetapi hanya bisa dimasak oleh koki hotel, tetapi orang-orang Huang Fang pasti akan memantau seluruh proses untuk memastikan keamanan makanan. Ketika semua orang tiba di hotel, sudah lebih dari jam 11, jadi setelah pengaturan Direktur Lu, sekelompok orang datang ke lantai 2 hotel untuk makan. Setelah makan, Direktur Lu awalnya bersiap untuk mengatur agar Song Lao beristirahat, tetapi Song Lao mengusulkan untuk memulai secara langsung, dan semua orang hanya dapat mengubah rencananya untuk sementara. Setelah beberapa persiapan yang sibuk dan tidak siap, Song Lao dan yang lainnya naik bus dan meninggalkan hotel. Masih berupa mobil Mercedes-Benz di depan dan belakang, dengan mobil niaga di tengah, dan penataan tempat duduknya sama persis seperti di pagi hari. Tim segera berangkat ke luar kota dan menuju tempat pemandangan. Namun, tujuan mereka bukanlah kawasan pemandangan Wuyixian yang terkenal di dunia. Song Lao hanya memberi pengemudi nama tempat di bawah desa Pit. Xia Ruofei juga sangat penasaran sepanjang perjalanan. Song Lao Lian tidak dapat menghentikan istirahat makan siangnya dan langsung pergi ke tempat ini. Apa yang ditunggu orang tua itu? Tim segera datang ke desa terpencil ini. Song tua turun dari bus dan melihatnya. Dia juga menginstruksikan tim untuk mengemudi selama 1 atau 2 detik. Mobil jalan di depan ujung jalan tidak bisa dibuka. Song keluar dari mobil dan melihat ke daerah terdekat. Wajahnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia menyapa semua orang dan berjalan maju. Jalan di gunung ini kurang bagus, Song Rui segera melangkah maju dan mendukung kakeknya. Xia Ruofei dan Suwu juga mengikuti peringatan itu dan segera mengikuti. Setelah menempuh perjalanan jauh di jalan kecil ini, Song Lao berhenti untuk menunggu dan melihat dalam waktu yang lama. Tempat yang dia cari seharusnya sudah bertahun-tahun tidak dikunjungi. Tahun-tahun telah berubah dan perkembangan buatan manusia. Medan dan bentang alam di sekitar desa juga mengalami beberapa perubahan, sehingga ia juga perlu memperhatikannya dengan cermat. Song Lao berjalan beberapa saat tanpa batas waktu. Saat dia melihat pohon pinus besar di antara 2 balok gunung, dia akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya tidak ada kesalahan lokal. Setelah pembicaraan, kecepatan perjalanan Song Lao sedikit lebih cepat, dan tak lama kemudian pejalan kaki tersebut berjalan di sepanjang jalan menuju pegunungan. Kemudian Song menemukan jalan setapak yang hampir tenggelam oleh rumput liar. Huang Fang melihat Song Lao sepertinya masuk ke dalam jalan setapak, dan dengan cepat menunjukkan bahwa kedua bawahannya sedang membuka jalan di depan. Jalan ini hanya bisa dilalui 2 orang secara paralel, dan rumput liar penuh sesak. Jika ada ular di dalamnya, masalahnya besar. Song Rui dengan hati-hati mendukung Song Lao dan bertanya, "Kakek, apa yang kamu lakukan bersama kami di gunung liar ini?" Di mata Song, ada tatapan menarik di matanya, "Kamu akan tahu kapan kamu tiba." Ini bukan cara yang baik, kemajuan semua orang jauh lebih lambat, hampir 10 menit, Song Lao juga menunjukkan sedikit kelelahan. Xia Ruofei berkata dengan cepat, "Kepala, duduk dan istirahat sebentar." "Tidak masalah, aku bisa melakukannya." Song Lao berkata dengan sedikit terengah-engah dan melambaikan tangannya. Direktur Lu juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dengan cara ini, jangan katakan bahwa Song sudah tua, bahkan orangnya yang sedikit lebih tua pun merasa bahwa dia tidak mampu membelinya. Tetapi ketika lelaki tua itu berbicara, semua orang secara alami hanya bisa menurutinya. Xia Ruofei mengeluarkan botol air mineral dari tasnya dan berkata, "Kepalanya, lalu kamu bisa meminumnya." "Kemarilah, jangan cemas." Song Lao Xiao mengambil botol air mineral dan berkata, "Ya. Kalau begitu dengarkan Xiao Xia, ini adalah solusi kelopak yang disiapkan Xia Ruofei sebelumnya dengan banyak ruang dan air. Meskipun komposisi kelopak bunga aneh ini sangat kecil, tidak masalah menggunakannya untuk memulihkan kekuatan fisik." Setelah Song meminum sebotol kecil air, dia mengembalikan botol itu ke Xia Ruofei. Dia bangkit dan berkata, "Ayo pergi. Orang tuaku tidak lelah. Kamu akan baik-baik saja." Direktur Lu dengan cepat berkata, "Tidak masalah. Kepala, perhatikan kakimu." Jadi pejalan kaki itu terus pergi ke pegunungan. 10 menit kemudian, Song Lao akhirnya berhenti dan berkata, "Ini di sini." Semua orang berhenti dan melihat ada banyak rumput di sini, dan tidak ada yang istimewa darinya.
Dan Song Lao sudah berjalan ke rumput di sebelahnya. Setelah Song Lao menyisihkan rumput liar, semua orang melihat batu nisan berbintik-bintik terbuka. Kepalanya, ini, Direktur Lu mau tidak mau bertanya. Song Lao melihat ke makam yang seluruhnya dibanjiri rumput liar dan berkata, ini adalah rekan seperjuangan di sini. Semua orang tercengang. Apakah makam kecil yang tersembunyi di antara rumput liar ini adalah kuburan? Xia Ruofei memimpin untuk bereaksi, dan dengan cepat berjalan ke depan dan berkata, ayo bantu. Direktur Lu dan yang lainnya juga segera maju untuk membantu membersihkan. Orang-orangnya begitu berkuasa sehingga rumput liar di sekitar kuburan liar dibersihkan dan ruang terbuka yang bersih dibersihkan di depan kuburan. Monumen batu berbintik-bintik badai, diikuti kuburan kecil. Jika bukan karena Song Lao, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang martir dimakamkan di sini. Tulisan di loh batu masih samar-samar terlihat. Karakter di atas tertulis di makam para martir Yan Xiaodong. Ada juga sederet karakter kecil di sebelahnya, yang bertuliskan rangkaian kode pasukan dan tempat lahir martir Yan Xiaodong, Desa Donggao, Kabupaten Xingguo, Provinsi Fujian. Para martir Yan Xiaodong sebenarnya berasal dari Kabupaten Jenderal Tentara yang terkenal. Song Lao menatap batu nisan itu lama sekali, lalu berbalik dan berkata, Xiao Rui, ambillah apa yang aku persiapkan untukmu. Song Rui segera menurunkan ranselnya dan mengeluarkan rokok, anggur putih, kertas kuning, lilin, dan barang-barang lainnya dari dalamnya. Saat ini, dia baru mengetahui bahwa kakeknya telah memintanya untuk menyiapkan barang-barang tersebut ketika dia berada di kota Sanshan. Awalnya dimaksudkan untuk memuja rekan-rekannya. Song Lao secara pribadi meletakkan pengorbanan di depan kuburan, dan kemudian menyerahkan dupa. Dia juga memesan 3 batang rokok huaxia di lumpur di depan kuburan, lalu menuangkan 3 gelas anggur dan diam-diam menaburkannya ke tanah. Song Rui membantu pembakaran uang kertas. Semua orang berdiri diam, tanpa mengganggu lelaki tua yang mengingat rekan-rekannya. Song tua yang setengah lagu menghela nafas dan menatap batu nisan dan berkata, ketika tentara membebaskan Kabupaten Chong'an, mereka terus bergerak ke selatan. Meskipun pasukan musuh dikalahkan, tetapi medannya rumit dan pegunungannya padat, jadi masih ada unit kecil. Ketika saya memasuki gunung, saya menjadi bandit, jadi pasukan kami dibiarkan membersihkan musuh. Ketika Song Lao berbicara, matanya sangat tidak menentu, seolah-olah dia telah melewati waktu dan kembali ke tahun-tahun berasap. Xiaodong berkorban tahun itu, baru berusia 19 tahun, dia adalah pengawalku. Song Lao berkata, pada saat itu, saya membawa selusin tentara untuk merebut perbekalan, di mana saya disergap oleh musuh, Xiaodong memblokirnya untuk saya, peluru mematikan. Semua orang terdiam, Xia Ruofei diam-diam memandangi batu nisan yang bobrok itu. Pada hari-hari api unggun, banyak martir yang berangkat menuju pertempuran. Sebagai keturunan mereka, mantan tentara, Xia Ruofei selalu mengatakan hal ini. Sang syahid mempunyai rasa hormat yang tinggi. Song Lao melanjutkan, dia baru berusia 19 tahun. Totalnya hanya 8 musuh. Peluru murahan akan membunuhnya. Saya masih ingat bahwa dia memberi tahu saya sesekali sebelum kematiannya, Sekretaris Jenderal, bantu saya memberitahu saya ibuku, anakku tidak bisa memberikan bakti padanya. Berbicara tentang ini, mata Song tidak bisa tidak basah. Begitu prestasi hidup kawan seperjuangan Song dan Lao Ma itu sirna, tentu bukan minoritas, namun pengalaman ini sudah menjadi merek yang tak bisa ia hapus seumur hidup. Direktur Lu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kepala, bagaimana tempat tidur para martir Yan Xiaodong bisa dirawat? Ini, Song Lao berkata dengan lemah, monumen ini dibuat ketika saya datang untuk memuja Xiaodong 30 tahun yang lalu. Itu didirikan kembali, hanya sepotong kayu yang menandai posisi ini. Dulu ada garnisun di dekatnya. Setiap tahun, orang-orang datang untuk menyapu kuburan disesuaikan. Tampaknya makam Xiaodong telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Apa yang dilakukan pemerintah setempat? Direktur Lu berkata dengan sedikit canggung. Kepalanya, saya langsung telepon kawan-kawan terkait di Provinsi Tenggara. Ini canggung. Song Lao meletakkan tangannya dan berkata, Xiao Lu, tidak perlu. Ketika kamu keluar, segalanya akan berubah. Ketika sekelompok besar orang bertarung seperti es tipis, mereka kembali untuk meninjau dan mengakui kesalahan mereka.
Mungkin secara berurutan untuk menyenangkanku, akan ada pembangunan besar-besaran di sini. Membangun kembali kuburan dan mendirikan patung atau semacamnya, ini bertentangan dengan niat awalku. Tapi, Direktur Lu merasa itu agak sulit untuk dipahami. Song Lao berkata dengan lemah, saya yakin Xiao Dong lebih bersedia untuk menyaksikan pegunungan hijau dan perairan yang telah dia perjuangkan. Kemudian Song Lao berkata, saya juga memiliki tanggung jawab untuk mengatakannya. Saya tidak ingin membiarkan keadaan berubah. Saya tidak secara pribadi menyapanya. Saya sudah ingin melihatnya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya keluar dari sana karena berbagai hal, jadi aku akan membiarkan kuburan saudaraku hancur seperti ini. Hati Xia Ruofei juga merupakan perasaan kepala lama Song Lao di generasi mereka. Dapat dikatakan bahwa tidak ada rasa percaya diri. Jika Anda berganti ke beberapa pejabat sekarang, ini sungguh tidak terbayangkan. Pak Ketua, saya usulkan agar makam para syuhada kita didanai secara pribadi tanpa mengganggu pemerintah setempat. Selain itu, kami akan mempekerjakan seorang penduduk desa untuk datang dan memeliharanya secara teratur. Song Lao sedikit mengangguk dan berkata, saya juga melakukan ini. Kakek, berikan padaku. Song Rui segera berkata, saya punya beberapa teman di sini. Song Lao berkata dengan lemah, apakah kamu keluar untuk membuat perbedaan denganku? Perlu beberapa hari untuk mengetahui bahwa itu adalah keluarga Song kita. Hei, Song Rui tersenyum kecil. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kepala, biarkan aku melakukannya. Selain itu, sebelum dan sesudah Qingming setiap tahun, selama tidak ada masalah khusus, saya bisa datang dan mewakili Anda untuk membakar uang bagi para martir. Petik 2. Song Laoxin mengangguk dan berkata, baiklah, itu akan merepotkanmu, Xiao Xia. Xia Ruofei berkata, kepalanya sopan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk para martir, dan kemudian yang terpenting adalah mengangkat tangan Anda. Xia Ruofei melanjutkan dengan berkata, itulah masalahnya. Kepala, setelah perjalanan, saya akan meluangkan waktu untuk kembali ke Wuyishan lagi. Yakinlah bahwa saya akan melakukan ini dengan benar. Bagus. Terima kasih Xiao Xia, kata Lagu Laohe. Setelah pesta dan lilin dupa lainnya selesai, mereka mulai berkemas dan bersiap untuk kembali. Kepala, kita akan langsung kembali ke hotel, atau ada pengaturan lain? Direktur Lu bertanya. Song Lao berkata, saya masih ingin bertemu seseorang, tetapi saya belum menghubungi selama 30 tahun, dan saya tidak tahu apakah dia masih hidup. Kelompok itu mengemasi barang-barangnya dan mulai kembali sepanjang jalan yang sama. Meskipun Song Lao sudah tua, dia mengambil banyak larutan kelopak selama ini, dan ketika dia baru saja akan kembali, Xia Ruofei mengambil air mineral untuknya, sehingga kekuatan fisiknya masih sangat baik. Dia berjalan di jalur pegunungan dan juga merupakan gerakan yang sehat. Segera semua orang kembali ke tempat parkir, dan 3 mobil melaju di sepanjang jalan ini. Di pintu masuk desa Siakeng, Song Lao memanggil kendaraan tersebut. Kepala, orang yang kamu cari ada di desa ini. Xia Ruofei bertanya, 30 tahun yang lalu dia masih tinggal di sini, tidak jelas sekarang, mari kita lihat. Kata Lagu Lao, ketika saya mendapatkan mobil, Song Lao berkata, saya tidak ingin begitu banyak orang pergi ke desa. Xiao Xia akan menemani saya jalan-jalan. Komandan lama, ini, Huang Fang, Direktur Keamanan, berkata itu agak sulit. Mari kita pergi begitu banyak orang ke desa bersama-sama. Orang yang tidak tahu memikirkan apa yang terjadi. Kata Lagu Lao, senang rasanya bisa berduaan dengan Xiao Xia. Pengawas Huang, karena kepala-kepala berbicara, ayo kita lakukan. Xia Ruofei berkata, jangan khawatir, saya akan menjamin keamanan kepala. Huang Fang secara alami memiliki beberapa surat kecuali Xia Ruofei. Dia tidak bisa tidak mengalihkan perhatiannya ke Suwu. Saya tidak menyangka bahwa Suwu hanya sedikit dimanjakan, dan berkata, baiklah, kepala, kami menunggumu di sini. Huang Fangda terkejut, staf Su. Supervisor kuning, tidak ada masalah jika Anda terbang. Suwu berkata sambil tersenyum. Itu dia. Song Lao Xiao berkata, musim panas kecil, ayo pergi. Oke. Xia Ruofei menemani Song Lao Mai berjalan-jalan di desa, sementara Suwu dan Huang Fang serta rombongannya tetap di tempat yang sama. Melihat sosok Song Lao dan Xia Ruofei perlahan-lahan menjauh,
Huang Fang berkata dengan cemas, "Staf Su, keputusanmu terlalu terburu-buru. Komandan lama akan membawa pengikut, jika terjadi situasi yang tidak terduga, tanggung jawab ini bisa jadi itu besar." Su berkata dengan santai, "Pengawas kuning, yakinlah. Jika kemampuan bisnis Fei Fei jauh lebih kuat dari saya, dan keterampilannya lebih abnormal, saya tega diserang olehnya." Dia tersandung, desis. Huang Fang rupanya menghirup udara dingin dan menatap bagian belakang Xia Ruofei dengan takjub. Dia bertanya, "Staf Su, apakah adik lelaki ini dari pasukan khusus, yang berspesialisasi dalam melindungi komandan lama?" Su Wu berkata sambil tersenyum, "Dia dulunya adalah elit khusus yang hebat, tetapi dia sudah pensiun. Kali ini sepenuhnya mendukung." Kata-kata Huang Fangwen bahkan lebih luar biasa. Dia bahkan berseru bahwa dia telah memperhatikan matanya dan mulai dari pertemuan pertama ketika dia mengambil stasiun. Dia selalu berpikir bahwa Xia Ruofei adalah penjaga keamanan biasa, dan dia mungkin seorang prajurit seperti Su Wu. Resume Xia Ruofei memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi, jadi Su Wu tentu saja tidak akan berbicara terlalu banyak, dan segera membuka topik pembicaraan. Di sini, Song Lao dan Xia Ruofei juga memasuki desa. Desa pegunungan kecil ini terpencil, dan merupakan rumah bertingkat rendah dan bobrok. Sangat berbeda dengan gedung-gedung tinggi dan pemandangan yang ramai. Tampaknya waktu terhenti di sini di depannya, namun segera menjadi bertepatan dengan kemunculan desa tersebut dalam ingatan. Faktanya, banyak rumah tua yang masih ada. Hanya sedikit orang di desa tersebut yang duduk di bangku batu di pintu masuk matahari, dan beberapa anak bermain di pepohonan di bawah desa. Ini juga merupakan status quo umum di pedesaan Tiongkok, dan seluruh wilayah pedesaan di Tiongkok sedang sekarat. Desa Siakeng tidak terkecuali. Sebagian besar generasi muda dan parubaya di desa tersebut pergi bekerja, hanya menyisakan orang tua dan anak-anak. Tentu saja banyak penduduk desa di desa Siakeng yang tidak pergi ke tempat lain, banyak dari mereka yang bekerja di kebun teh, kedai teh, dan tempat-tempat indah di kota. Di desa yang suram seperti itu, jarang ada orang asing. Jadi Xia Ruofei dan Song Lao pergi ke desa, dan segera mereka mendapat banyak rasa ingin tahu. Beberapa anak masih berjalan-jalan dan memandangi keduanya. Wajah Song tersenyum ramah dan mengangguk kepada anak-anak. Namun keduanya tidak berhenti dan langsung berjalan menuju desa. Tata letak seluruh desa seharusnya tidak banyak berubah selama beberapa dekade, dan Song Lao dengan cepat menemukan rumah kumuh dengan ingatannya. Saat aku melihat rumah tua ini, wajah Song sedikit terkejut. Karena rumahnya sudah lama rusak, tidak ada yang tinggal lama. Melalui pecahan pintu kayu terlihat ilalang di pekarangan sudah setinggi setengah orang, dan sebagian tembok sudah roboh. "Kepala, orang yang kamu cari tinggal di sini?" Xia Ruofei bertanya dengan hati-hati. Song Lao sedikit mengernyit dan berkata, "Dia tinggal di sini 30 tahun yang lalu. Sepertinya dia telah dipindahkan, atau dia tidak hidup lagi. Kita masih harus memeriksanya di dekat sini," kata Xia Ruofei. "Ya," Lagu Lao mengangguk. Keduanya berjalan mundur agak jauh di sepanjang jalan, hanya untuk melihat seorang penduduk desa lewat. Xia Ruofei bertanya, "Kepala desa, siapa nama orang yang Anda cari?" "Namanya Li Zifu," kata Lagu Lao. "Oke." Xia Ruofei mengangguk dan pergi ke penduduk desa dan bertanya, "Paman, tanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu tahu di mana Li Zifu di desamu sekarang?" "Li Zifu." Penduduk desa menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Xia Ruofei mengarahkan jarinya ke rumah bobrok tidak jauh dari situ dan berkata, "Dia dulu tinggal di rumah itu." Nama desa itu tiba-tiba tersadar, "Oh, maksudmu Fubo, bodoh." Xia Ruofei juga sedikit terkejut. Karena penduduk desa tersebut tampaknya berusia setidaknya 60 tahun, dan jika Li Zifu adalah Fubo di mulutnya, berapa umurnya? Pada saat ini, Song Lao juga melangkah maju dan berkata, "Teman itu, jika Anda mengatakan, Fubo, dulu tinggal di rumah itu pasti orang yang kami cari. Tahukah Anda situasinya saat ini?" Berkata, "Fu berpindah 8 tahun lalu. Kudengar dia sudah tua dan dirawat oleh putrinya." Song Lao mengungkapkan sentuhan kegembiraan dan berkata, "Jadi, Afuge masih harus sehat." Xia Ruofei sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya bahwa Li Zifu ini memang tidak muda lagi. Bahkan Song selalu memanggilnya, Afghanistan.
Kalian pasti tahu bahwa Song Lao berusia lebih dari 80 tahun. Itu tidak jelas, kata penduduk desa keras. Dia bisa pergi ke gunung untuk memetik teh. Song Lao tampak sedikit bersemangat dan bertanya, di mana, apakah kamu tahu di mana putri Afgan tinggal? Penduduk desa menggaruk kepalanya dan berkata, ini tidak begitu jelas. Saya ingat sebelum Fober tidak pindah, putrinya sering datang menemuinya. Saya pikir itu tidak menikah dengan ladang, tapi dia tinggal di mana? Saya benar-benar tidak tahu di mana saya berada. Oh, tahukah Anda jika Afgan punya kerabat di desa? Song bertanya. Sepertinya tidak ada. Penduduk desa berkata dengan ragu-ragu. Saya belum pernah mendengar bahwa Fubo memiliki kerabat lain di desa. Ternyata seperti ini, Song Lao berkata dengan sedikit kecewa, terima kasih atas persekutuan Anda. Sama-sama, kata penduduk desa. Benar, apakah Anda juga datang ke Fobao untuk membuat teh? Beberapa waktu yang lalu, sepertinya sekelompok orang dari kota datang ke desa untuk mencarinya. Kue teh. Song Lao tertegun, lalu berkata pada dirinya sendiri, keahlian teh Afghanistan benar-benar bagus. Apakah dia begitu terkenal sekarang? Bahkan orang-orang di luar pun tertarik untuk menemukannya. Penduduk desa berkata, keahlian membuat teh Fober terkenal di Silibaksiang, terutama dalam keahlian memanggang api. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di Wuyixian yang lebih baik darinya. Teh yang dia buat secara pribadi setidaknya bernilai. Saya bisa menggandakannya, tapi Forbe sudah bertahun-tahun tidak membuat teh. Jika Anda datang ke Fowe untuk membuat teh, kembalilah. Bahkan jika kamu menemukannya, dia tidak akan menembak. Song Lao bertanya dengan aneh, mengapa? Saya tidak tahu ini. Sekitar 1 dekade lalu, Fober tidak lagi membuat teh untuk manusia. Awalnya banyak bos yang datang mengajaknya keluar, namun dia tidak mau memberikan banyak uang. Belakangan, tidak ada yang datang. Kata penduduk desa, oh saya tahu, terima kasih kawan. Kata Song Lao, penduduk desa itu pergi dengan cangkul, dan alis Song sedikit berkerut, memikirkan sesuatu. Xia Ruofei berkata, kepala desa, apakah Anda ingin bertanya di desa lagi? Mungkin ada yang tahu di mana putri Tuan Li Zifu tinggal. Hanya bisa seperti ini. Song Lao menghela nafas dan berkata, Xia Ruofei teringat ada banyak orang yang duduk di sana mengobrol di pintu masuk desa, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang lanjut usia yang sudah tua, jadi mereka langsung pergi ke desa bersama Song Lao. Di bawah pertanyaan tersebut, memang ada seorang wanita tua berusia 60-an yang mengetahui situasi umum. Ternyata ketika nenek tua itu baru saja menikah dengan desa Siakeng, putri Li Zifu belum juga menikah, dan keduanya adalah sahabat baik. Menurut wanita tua itu, putri Li Zifu, Li Guizi, menikah dengan kota Yangdun, yang berjarak 30 km. Alamat spesifiknya tidak jelas baginya, tetapi kembalinya Li Guizi ke masa keluarganya seolah-olah keluarganya ada di kota. Sebuah bengkel listrik. Namun, ini juga informasi 8 tahun lalu. Setelah Li Zifu pindah ke rumah putrinya, semua orang kehilangan kontak. Meski informasi ini masih samar-samar, namun sangat bermanfaat bagi Song Lao. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada wanita tua itu dengan sikap canggung. Meskipun penduduk desa ini tidak mengetahui identitas Song Lao, temperamen lelaki tua itu dapat dirasakan oleh siapapun, jadi wanita tua itu juga sopan. Song Lao tersenyum dan mengangguk kepada penduduk desa, dan membawa Xia Ruofei meninggalkan desa Siakeng. Penduduk desa masih membicarakan 2 orang asing yang tidak dikenal ini. Mereka tidak bisa memikirkan mimpi. Lelaki tua berambut perak ini sebenarnya adalah salah satu bintang legendaris Tiongkok yang terkenal dan salah satu anggota inti kepemimpinan. Xiao Xia, kamu pasti sangat penasaran kenapa aku bisa mengenal seorang lelaki tua di desa pegunungan terpencil ini. Kata lagu Lao Xiao, ini benar-benar membuat penasaran. Xia Ruofei berkata, tapi menurutku itu pasti ada hubungannya dengan masa tinggalmu bersama pasukan tahun itu. Song Lao mengangguk dan berkata, kami ditempatkan di desa lubang kecil ini, dan saya juga tinggal di rumah Afgo. Setelah pengorbanan Xiao Dong itu, suasana hati saya menjadi sangat rendah, ditambah kelembapan di pegunungan. Berat, jadi saya tidak melakukannya. Saya tidak mengalami demam tinggi dalam 2 hari, dan saya tidak bisa mundur setelah terbakar selama 2 hari. Alis Xia Ruofei sedikit terangkat, dan dia tahu bahwa di era itu,
desa pegunungan yang terpencil sangat berbahaya, mengalami demam tinggi. Song Lao melanjutkan dengan mengatakan, Afugelah yang mengambil risiko diserang oleh bandit dan pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Untuk menghindari para bandit, dia hampir jatuh dari tebing. Sungguh menegangkan sekali, jika tidak tersangkut di leher pohon, Fogo pasti sudah kehilangan nyawanya. Meski begitu, lengannya patah. Song Lao berjalan pergi dan menunjukkan ekspresi yang disayanginya. Lalu dia berkata, ramuan yang dibawa kembali oleh Afgan ini menyelamatkan hidupku. Setelah 2 hari, pembakaranku akan dihentikan. Kepalanya, maka kamu tidak punya kontak. Xia Ruofei mau tidak mau bertanya. Song Lao pernah menduduki posisi tinggi sebagai pemimpin inti. Bahkan di desa pegunungan terpencil, Song Lao pasti bisa dilihat di TV. Apakah Li Zifu yang lama belum menghubungi Song Lao? Song Lao berkata, saya kembali belasan tahun yang lalu, itulah waktunya untuk memberikan Xiao Dong sebuah monumen. Saya juga melihat orang Afghanistan. Pada saat itu, komunikasi tidak nyaman sekarang. Saya menulis beberapa surat ke orang Afghanistan. Tidak menerima balasan, lalu lambat laun kehilangan kontak. Xiao Dong juga tinggal bersamaku di rumah Afgo, dan Xiao Dong juga sangat rajin, sering membantu Afge memotong kayu bakar atau semacamnya, jadi setelah pengorbanannya, makamnya selalu dirawat oleh Afgo hingga ia diserahkan ke garnisun setempat. Berbicara tentang makanan lama Song, dia melanjutkan, saya pikir garnisun akan ditarik nanti. Dan Afgo pasti akan terus merawat makam Xiao Dong. Jadi hari ini saya melihat kuburan Xiao Dong telah ditenggelamkan oleh rumput liar, saya akan siap secara mental. Mungkin Afgan sudah meninggal, atau usianya sudah tinggi, dan hatiku tidak cukup. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kepala, karena ada petunjuk, maka kita akan langsung pergi ke kota Yangdun. Ini hanya 8 tahun lagi. Tuan Li Zifu tua ini mungkin masih hidup. Bagus, ayo pergi ke kota Yangdun. Song berkata dengan kata-kata kuno dengan sedikit kegembiraan. Terlepas dari jaminan bahwa Suhu penuh percaya diri, Huang Fang, kepala keamanan, selalu merasa sedikit gugup. Sosok Song Lao dan Xia Ruofei muncul di persimpangan. Sebuah batu di hatinya jatuh ke tanah dan dengan cepat mengambil 2 bawahannya menyambutnya. Komandan lama, apakah kamu sudah menemukan orang yang ingin kamu temui? Huang Fang bertanya dengan hormat. Song Lao berkata, dia sudah pindah. Tapi kami menanyakan beberapa petunjuk, Xiao Huang, lalu kami pergi ke kota Yangdun. Ya, kata Huang Fang. Para pejalan kaki menaiki mobil dan tim meluncurkan kembali dan menuju kota Yangdun, lebih dari 30 km jauhnya. Sepanjang jalan, suasana hati Song Lao sedikit gelisah, memandangi ladang yang melewati jendela mobil, dan pikirannya banyak. Xia Ruofei dan yang lainnya juga diam dan tidak mengganggu Song Lao. Mobil tersebut memiliki peralatan navigasi yang canggih, sehingga pengemudi dapat dengan mudah menemukan kota Yangdun. Ini adalah kota yang sangat biasa, mirip dengan ribuan kota di Tiongkok. Ada jalan utama di seluruh kota, dan rumah-rumah di kedua sisinya setinggi 3 atau 4 lantai. Ada beberapa bar makanan ringan, toko perangkat keras, supermarket kecil, dan toko teh di mana-mana di Gunung Wuyi. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata kepada Song Lao, kepala, saya akan turun dari kereta dulu untuk mengetahui situasinya. Bagaimana kalau istirahat di dalam mobil? Xia Ruofei terutama menganggap desa pegunungan terpencil di kota yang tidak seperti lubang. Jika Song Lao juga muncul di mana-mana untuk menanyakan berita tersebut, hal itu pasti akan dikenali, dan niat awal dari layanan mikro sang ayah akan dilanggar. Song Lao jelas juga mempertimbangkan hal ini. Dia sedikit mengangguk dan berkata, ya, Xiao Rui akan pergi bersamamu. Dengan baik. Lagu Rui berkata dengan gembira. Saya sudah lama duduk di dalam mobil, dan dia ingin keluar dan bernapas. Jadi mobil berhenti di pinggir jalan, Xia Ruofei dan Song Rui turun dari bus. Huang Fang yang mengendarai Mercedes-Benz hitam di depan juga turun dari mobil. Setelah menanyakan tentang Xia Ruofei, dia juga mengatur 2 pria untuk menemani Xia Ruofei dan Song Rui. Kotanya tidak besar, dan memiliki nama yang terkenal. Informasinya sangat jelas. Kekasih Li Guizi juga diketahui sedang berada di jalan kota untuk membuka bengkel listrik. Kecuali jika toko tersebut tutup pada tahun-tahun ini, mudah untuk mengetahuinya.
Ternyata Xia Ruofei beruntung. Setelah dia bertanya kepada dua orang, dia sudah mendengar lokasi sebenarnya dari toko Li Guizi. Bengkel peralatan rumah tangga itu tidak jauh dari sini. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak kembali ke mobil, tetapi memberi isyarat kepada Huang untuk memberi isyarat agar mobil mereka mengikuti, dan Xia Ruofei dan Song Rui berjalan kaki bersama dua pria kulit hitam itu. Setelah berjalan sekitar 30 atau 40 meter, Xia Ruofei melihat bengkel peralatan rumah tangga yang diberitahukan oleh orang yang lewat. Sebuah papan nama tua bertuliskan, Bengkel Listrik Yuseng. Cat di papan nama itu sudah rontok, dan tulisannya hanya terlihat samar-samar. Toko ini kecil sekali, di bagian luar terdapat konter kecil yang menjual beberapa peralatan kecil, dan di sebelah konter terdapat mesin yang dilengkapi kunci, yang seharusnya menjadi usaha turunan dari bengkel ini. Ada lagi deretan rak, beberapa di antaranya merupakan peralatan lama yang dibongkar. Ada meja kerja di sebelah rak. Beberapa komponen elektronik berserakan berantakan. Seorang pria berusia 60 tahun sedang memegang besi solder di bawah lampu. Menyolder papan elektronik. Permisi, apakah ini toko yang dibuka oleh Li Guizi? Xia Ruofei bertanya dengan keras. Lelaki tua berjas biru itu mendengar suara itu, meletakkan kembali setrika listrik di tangannya kerak, lalu melepas kacamata bacanya dan berbalik dan menoleh. Ketika lelaki tua itu melihat Xia Ruofei, Song Rui dan dua lelaki berkulit hitam, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, matanya bersinar dan berkata, "Saya tidak kenal Li Guizi, Anda telah menemukan tempat yang salah." Song Rui langsung berkata, "Bagaimana mungkin? Kami baru saja bertanya kepada orang-orang di kota, mereka semua mengatakan bahwa bengkel listrik Yuseng ini dibuka oleh kekasih Li Guizi." Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak tahu, tidak tahu. Ayo pergi." Xia Ruofei memandang lelaki tua itu sambil berpikir dan tersenyum dan berkata, "Anda seharusnya menjadi kekasih Li Guizi, Tuan Liu Yuseng. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kami bukan orang jahat. Kali ini adalah lelaki tua Tuan Li Zifu. Terima kasih telah datang mengunjungi Tuan Li." Ketika lelaki tua itu mendengar nama Li Zifu, wajahnya semakin berubah. Dia berkata, "Betapa anehnya orang ini. Anda bilang Anda tidak tahu apa-apa tentang Li Guizi dan Li Zifu. Ayo pergi, jangan ganggu aku untuk berbisnis." Saat ini, pintu di dalam toko dibuka. Seorang wanita berusia 60 tahun keluar dan bertanya, "Yuseng, apa yang terjadi? Kamu dapat mendengar suara kerasmu di lantai 2. Ayah baru saja tertidur. Setelah beberapa saat, aku hampir dibangunkan olehmu." Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada yang salah denganmu di sini, kembalilah." Saat ini, wanita berusia 60 tahun itu juga melihat Xia Ruofei dan yang lainnya. Ketika dia melihat dua pria kulit hitam di belakang Xia Ruofei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya dan berkata dengan keras, "Apa yang kamu lakukan lagi? Ayahku takut padamu. Apakah kamu masih belum sekarat? Bidi, kapan kita menakuti ayahmu?" Lagu Rui bingung. "Apakah kamu salah?" Xia Ruofei sedikit tersenyum, "Ini pasti Nona Li Guizi. Saya pikir Anda mungkin salah paham. Kami bukan orang jahat, kali ini saya mencari Tuan Li Zifu. Aku tahu kamu sedang mencari ayahku." Li Guizi berkata dengan marah. "Kalian terganggu. Ayahku bilang dia tidak bisa keluar. Apa yang kamu lakukan dengan wajahmu? Anda salah paham, kami di sini bukan untuk mengundang Tuan Li Lao keluar." Xia Ruofei berkata dengan sabar, "Kami diminta oleh seorang lelaki tua, Tuan Li, untuk datang dan mengunjunginya. Bagaimana dengan trik baru?" Li Guizi berkata. Xia Ruofei berkata, "Anak muda, menurutku kamu terlihat berbakat, mengapa tidak mengambil jalan yang benar? Kamu membuat teh saat membuat teh, apa yang ingin kamu lakukan dengan ayahku?" Xia Ruofei melihat ini Li Guizi sepertinya telah mengidentifikasi mereka sebagai orang jahat, dan tidak bisa menahan senyum pahitnya. Dia memikirkannya dan berkata, "Sepertinya Anda salah paham. Jika tidak, mari kita bicara dengan Tuan Li Zifu, dan katakan bahwa Tuan Song Lao dari ibu kota datang mengunjunginya. Dia seharusnya tahu, Tuan Song Lao yang seperti apa di ibu kota." Li Guizi jelas tidak percaya, "Ayahku belum pernah ke Provinsi Tenggara seumur hidup ini. Bagaimana dia bisa mengenal orang-orang di ibu kota? Anak muda, apakah kamu menyusun kata-katamu dengan baik?
Bibi, bagaimana kamu bisa mengandalkannya? Song Rui tidak bisa menahannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, kami semua mengatakan bahwa itu adalah lelaki tua Tuan Li Lao. Apakah Anda tidak tahu jika Anda bertanya kepadanya? Ayahku ketakutan kemarin lusa dan dia sudah sakit. Li Guizi berkata dengan dingin. Dia baru saja tertidur saat ini. Bolehkah aku membangunkannya untukmu lagi? Saat ini, pintu di bagian belakang toko dibuka kembali, dan seorang lelaki tua berambut putih diculik dan diculik. Wajah Li Guizi sedikit berubah, dan dia dengan cepat berkata untuk membantunya, Ayah, bukankah ayah harus beristirahat di atas? Bagaimana kamu masih lari ke bawah? Bagaimana jika kamu jatuh lagi? Pria tua itu mengabaikan putrinya, tapi matanya tertuju pada Xia Ruofei. Suara itu bergetar dan bertanya, Anda baru saja mengatakan, siapa yang ada di ibu kota? Ayah, jangan percaya hantu mereka. Li Guizi berkata cepat istirahat. Kami akan menangani ini. Li Zifu masih tidak merawat putrinya, tetapi memandang Xia Ruofei dengan ekspresi bersemangat. Xia Ruofei sudah memiliki dasar hatinya. Dia tersenyum dan berkata, Anda pasti Tuan Li Zifu. Saya pikir Anda harus mengingat Song Liancang yang meminjam rumah Anda tahun itu. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Li Zifu merasa terkejut, dan mata berasap mengeluarkan warna yang indah. Kecil, lagu Xiao. Li Zifu berkata dengan bibir sedikit gemetar. Ayah, apakah kamu benar-benar mengenal Tuan Song Lao di ibu kota? Li Guizi bertanya dengan tidak percaya. Dalam kesannya, sang ayah adalah seorang petani tua yang menghadapi kerugian seumur hidup. Selain teknik pembuatan teh leluhur, tidak ada tempat khusus sama sekali. Terlebih lagi, Li Zifu tidak pernah meninggalkan provinsi Tenggara seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa tahu dari siapa orang Beijing berasal? Faktanya, Li Zifu juga seorang wanita tua. Saat pasukan ditempatkan di desa Xiakeng, Li Guizi masih belum lahir. Ketika Song Lao kembali ke kampung halamannya 30 tahun lalu, Li Guizi telah menikah. Li Zifu selalu bersikap rendah hati, terutama status Song dan Lao yang semakin tinggi. Li Zifu tidak mengatakan bahwa dia telah menghubungi Song Lao, dan bahkan Song lama yang pernah tinggal di rumahnya tidak disebutkan. Oleh karena itu, Li Guizi tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ketika Xia Ruofei melihat reaksi lelaki tua itu, dia juga memiliki dasar hati. Dia menoleh dan berbisik, Song Rui, kamu bisa keluar dan membiarkan kepala masuk. Dengan baik, Song Rui berjalan cepat dan keluar. Ketika kedua pria itu berjalan mendekat, beberapa mobil perlahan mengikuti, jadi Song Rui keluar dari toko dan berjalan mundur beberapa langkah untuk sampai ke depan mobil. Kakek, ketemu, Song Rui berkata dengan penuh semangat. Apa yang kamu temukan? Song Lao tanpa sadar mengulangi satu kalimat. Tuan Li Zifu lah yang menemukannya. Lagu Rui berkata dengan gembira. Dia tinggal di sini bersama putri dan menantunya. Kakek, sekarang Tuan Li Zifu ada di toko. Ayo pergi, Song Lao segera berkata. Setelah itu, Song Lao turun dari bus. Direktur Lu, yang duduk di barisan belakang, dengan cepat berseru, kepala, kamu lambat. Xiao Rui, cepat, tolong. Oh, Lu Susu, yakinlah. Lagu Rui berkata sambil tersenyum. Selama pidatonya, Song Rui mengulurkan tangan dan membantu Song Lao, tetapi Song Lao dengan lembut membuka Song Rui, dan berjalan ke toko kecil tidak jauh dari depan. Di toko, bibir Li Zifu mendengus dan bertanya, anak muda, apakah benar Song Song mengirimimu? Tuan Li Lao, benar atau tidaknya Anda akan segera mengetahuinya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Saat itu, langkah kaki yang kuat datang. Sosok Song Lao muncul di pintu toko kecil, dan di sisinya diikuti oleh Song Rui dan Huang Fang. Kedua lelaki tua itu bertemu pandang dan mereka semua gemetar. Song Lao maju 2 langkah dan berteriak, mau. Mata Li Zifu juga basah. Mulutnya terbuka dan dia gemetar dan mendesah. Dia melihat ke atas dan ke bawah lelaki tua itu dan berkata, lagu kecil, kamu sudah tua. Song Laoyi menggenggam tangan Li Zifu dan berkata, Afghanistan, ini benar-benar kamu. Mari kita lihat ini, saya belum melihatnya selama 30 tahun. Ya, selama 30 tahun. Li Zifu juga merasakan banyak emosi. Lagu kecil, menurutku kita tidak bisa melihatnya sebelum kita memasuki bumi.
Aku pergi ke desa Siakeng untuk mencarimu. Song Lao berkata, saya melihat rumah-rumah tua itu ditinggalkan. Penduduk desa memberitahu saya bahwa Anda pindah dari desa 8 tahun yang lalu. Saya melakukannya lagi. Saya harus mencari tahu lebih banyak, disinilah saya menemukannya. Song Lao kemudian bertanya, Afghanistan, saya menulis surat kepada Anda beberapa tahun yang lalu, mengapa Anda tidak membalas? Li Zifu berkata, lagu kecil, semakin kamu menjadi pejabat, semakin aku seorang petani, jadi pikirkan atau tidak, tolong jangan ganggu kamu. Song Lao Jun berkata dengan marah, Afghanistan, pejabatku lebih besar, bukankah itu adikmu? Jika kamu tidak bersamamu dan sesama penduduk desa, aku tidak bisa mengatakannya dalam hidupku. Li Zifu tersenyum dan tersenyum tanpa berbicara. Ketika kedua lelaki tua itu berbicara, kedua tangan keriput itu saling berpegangan erat, dan terlihat keduanya sangat bersemangat. Li Guizi, yang berada di samping, sedang melihat ke arah Song Lao. Dia membuka mulutnya sedikit dan berteriak, kamu adalah Song. Song, jelas bahwa Li Guizi telah mengenali Song Lao Lai. Ketika Song Lao belum pensiun dalam beberapa tahun terakhir, ia ditampilkan di jaringan berita setiap hari. Hanya sedikit orang di Tiongkok yang tidak mengenalnya. Namun, pada tahun-tahun ini, Song dan Lao meninggalkan posisi kepemimpinan. Selain itu, citra pribadi tidak perlu terlalu mempertimbangkan citra nasional setelah absennya jabatan. Oleh karena itu, tampaknya jauh lebih tua dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Li Guizi tidak bereaksi saat ini, tetapi saya segera menyadarinya. Dia terkejut kali ini. Dia sangat merindukan ayahnya yang seorang petani, yang jujur dan jujur. Dia bahkan mengenal para pemimpin yang penting di Tiongkok, dan ayah tua itu memanggil pemimpin itu, Xiao Song. Song Lao sendiri juga menyebut dirinya, adik. Ini terlalu mengejutkannya. Li Zifu menatap putrinya dengan samar dan berkata, ini pamanmu Song. Li Guizi, yang juga berusia lebih dari 60 tahun, berteriak dengan hati-hati, Paman Song bagus. Song Laohe tersenyum dan berkata, Afuge, ini putrimu Guizi. Ketika aku kembali 30 tahun yang lalu, kamu memberitahuku bahwa kamu memiliki seorang putri yang telah menikah. Saat itu, urusan resmi sedang sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bertemu. Li Zifu mengangguk dan berkata, baiklah, sekarang saya tinggal bersama menantu perempuan saya. Song Lao mengangguk, dia menuruti keinginannya, dan kembali ke Huang Fang dan yang lainnya berkata, Xiao Huang, aku ingin tinggal bersama Afgan untuk memberitahu yang lama, kamu harus kembali ke hotel. Xiao Xia, Xiao Lu dan Xiao Rui tetap di sini ayo turun, kamu hanya punya mobil di sini. Komandan lama, ini, Huang Fang memperlihatkan ekspresi tertekan. Dia terutama karena alasan keamanan. Song Lao berkata tanpa ragu, jalankan perintahnya. Apa yang dilakukan begitu banyak orang di sini? Ada sedikit musim panas di sini. Kalian semua kembali. Xia Ruofei menatap Suwu. Suwu segera menarik lengan baju Huang Fang dan berbisik, pengawas kuning, dengarkan kepala. Jika ada lalat, tidak akan ada masalah. Huang Fang telah melihat Song Lao dan Suwu serta kepercayaan buta orang lain pada Xia Ruofei. Dia melihat sikap Song yang begitu tegas, dan dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata, ya. Komandan lama, kalau begitu kita kembali dulu. Song, Lao melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan pergi. Huang Fang membawa bawahannya dan pergi bersama Suwu. Mereka meninggalkan mobil bisnis Mercedes-Benz dan menyerahkan kunci mobil kepada Xia Ruofei. Ketika Huang Fang dan yang lainnya pergi, toko menjadi sangat sepi. Namun, sekelompok besar orang seperti Huang Fang berada di sekitar pintu toko. Ini juga merupakan jalan di kota, sehingga menarik perhatian beberapa orang. Li Zifu berkata kepada menantunya, Yu Sheng, tutup pintu toko, hari ini tidak buka. Ayah yang baik, Niu Yu Sheng dengan cepat merespons, menarik penutup pintu ke bawah di masa lalu. Lagu kecil, ayo naik ke atas dan duduk. Li Zifu berkata, aku akan membuatkan teh untukmu. Oke, Song Lao Xiao berkata, aku belum minum teh Afgan selama 30 tahun. Kemudian Song Lao berkata kepada Xia Ruofei dan yang lainnya, Xiao Xia, seleramu enak hari ini. Keahlian teh Afugo adalah suatu keharusan, dan miliknya teh keluarga tidak bisa dibeli di luar. Ini adalah berkah dari kepala pemimpin.
Kalau begitu kita harus mencicipinya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Semuanya naik ke atas. Li Guizi menyapa dengan antusias. Oke, jalan-jalan. Li Zifu berbalik dan secara pribadi memimpin jalan. Ketika Song melihat kepala Li Zifu, wajahnya sedikit berubah. Song selalu melihat Li Zifu memasang kain kasa putih di punggungnya, dan dia juga memperlihatkan beberapa noda darah, sehingga wajahnya berubah drastis. Sejak Song memasuki toko, keduanya berdiri berhadap-hadapan, dan cahaya di dalam toko tidak terlalu terang. Satu-satunya sumber cahaya adalah lampu meja tua di meja kerja Niu Yuseng, jadi Song Lao tidak memulainya dari awal. Menemukan, Li Zifu berbalik dan berjalan beberapa langkah. Ada lampu jalan di pintu menuju tangga di belakang toko. Song Lao tiba-tiba melihatnya. Selain kain kasa putih tersebut, Song juga menemukan Li Zifu juga mengalami beberapa goresan kecil di wajah dan lengannya. Alisnya berkerut dan dengan penuh semangat bertanya, Afghanistan, ada apa denganmu? Kenapa sakit? Li Guizi menjadi sedikit merah ketika dia mendengar matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Paman Song, ayahku, dia. Lagu kecil, aku tidak sengaja merasa canggung kemarin. Li Zifu langsung menyela perkataan Li Guizi dan berkata, tidak ada yang serius, ini hanya trauma kulit. Setelah itu, dia juga menatap Li Guizi dengan tatapan tegas. Li Guizi menggigit bibirnya dan akhirnya tidak berbicara. Kehidupan Song Lao telah tercampur dalam sistem, dan dia telah mencapai posisi teratas hampir sebagai pegawai negeri. Bagaimana bisa lebih buruk melihat kemampuan melihatnya? Dia melihat sekilas bahwa Li Zifu disembunyikan. Namun, Song Lao tidak putus asa, tetapi memandang Li Zifu dan Li Guizi sambil berpikir, lalu berkata, Afghanistan, kamu harus berhati-hati. Kamu berusia lebih dari 90 tahun ini. Oh, usia virtual 93. Li Zifu berkata sambil tersenyum. Ya, orang berusia 90-an tidak lebih muda dari tubuhnya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini jika kamu ingin rontok? Kata lagu. Li Zifu berkata sambil tersenyum, aku tahu, Xiao Song, aku akan berhati-hati nanti. Berjalanlah dan naik ke atas untuk duduk. Sekelompok orang naik ke atas bersama-sama. Toko ini adalah rumah Niu Yuseng sendiri. Ini adalah bangunan 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai etalase, dan lantai kedua dan ketiga digunakan sendiri. Di lantai 2 terdapat ruang tamu kecil dan kamar tidur. Niu Yuseng dan Li Guizi sama-sama memberikan kamar tidur utama lama kepada Li Zifu demi kenyamanan para lansia. Keduanya tinggal di lantai 3. Li Zifu dengan senang hati menyapa semua orang untuk duduk, lalu membuka kotak itu sendiri, mengeluarkan kaleng dari dasar kotak, dan berkata sambil tersenyum, lagu kecil, hari ini, silakan coba dahongpao yang saya buat sendiri. Oke, Song Lao berkata dengan gembira. Afghanistan, ini belum meminum teh yang kamu buat selama 30 tahun. Aku sudah memikirkannya, hari itu kamu harus mencicipinya. Kata Li Zifu, aku bahkan tidak bisa minum teh ini sendiri. Xiao Song, meskipun dahongpao ini tidak termasuk dalam 6 pohon induk, ini adalah pemotongan cabang dari pohon induk. Dahongpao generasi pertama juga sangat berharga. Song Lao Xiao berkata dengan gembira, Afghanistan, teh tidak lebih berharga dari kerajinanmu. Teh hijau yang bagus ini dipadukan dengan keahlian membuat teh leluhurmu, itulah yang membuatnya berharga. Li Zifu tersenyum kecil, dengan hati-hati mengambil beberapa daun teh dari kaleng dan mulai membuat teh dengan terampil. Xia Ruofei memandangnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, Tuan Li, menurut saya teh ini agak mirip naga, tetapi mengapa tehnya berwarna hitam, disebut dahongpao? Li Zifu belum berbicara. Song Lao berkata sambil tersenyum, Xiao Xia, warna merah dahongpao ini bukanlah warna tehnya, ada kiasan di dalamnya. Lalu Song Lao berkata kepada Li Zifu, Afghanistan, apakah kamu ingin memberitahu Xiao Xia? Li Zifu mengangguk dan mulai mengumpat. Ternyata ada acara yang berangkat ke Beijing untuk mengikuti tes. Ketika dia melewati Wuyishan, dia jatuh sakit. Dia dibawa kembali ke kuil oleh satu orang, dan kepala biara mengambil daun teh Gong Kowloon menjadi teh untuk pertunjukan. Setelah beberapa hari pelatihan, dia pulih dan pergi ke Beijing untuk mengambil juara sekolah menengah. Jadi aku kembali untuk membalas budi kepala biara, dan membawa teh ke Beijing untuk diberikan kepada kaisar. Kebetulan kaisar sedang sakit saat ini.
Cara mengobatinya pun kurang baik. Nanti setelah minum teh ini penyakitnya akan baik-baik saja, maka kaisar memberikan jubah merah dan membiarkan sang juara dibawa ke pohon dan disegel sebagai teh kerajaan. Belakangan teh ini disebut Da Hongpao. Xia Ruofei dan Song Rui sama-sama mendengar ketertarikan. Sampai Li Zifu selesai berbicara, Xia Ruofei menghela nafas, saya tidak menyangka teh Da Hongpao ini memiliki kiasan seperti itu. Song Laoxiao berkata dengan gembira, keaslian legenda ini belum dipelajari, tetapi sangat berharga dalam Da Hongpao. Ketika presiden bertemu dengan presiden lama Tiongkok di masa lalu, dia menggunakan 2 jubah merah besar sebagai hadiah dan memulai. Si cantik tua juga merasa bahwa ketuanya pelit, dan teh hanya dikirim untuk 4 atau 2 orang. Belakangan, Perdana Menteri menjelaskan bahwa Da Hongpao dari produk terbaik ini hanya diproduksi 82 kali setahun, dan memberinya 42 sama dengan memberinya setengah dari negara. Meskipun Song Lao belum pernah berada di level teratas di masa lalu, dia sangat akrab dengan anekdot ini, dan tangannya sangat menarik. Li Zifu juga tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong tentang Da Hongpao ini, itu adalah teh penghormatan tahun itu. Dan dikatakan bahwa dalam daftar hadiah guna Qianlong, ada catatan, Biluochun 20 kg, Longjing 30 kg, Da Hongpao 82. Dapat dilihat betapa berharganya Da Hongpao. Meskipun Li Zifu adalah seorang petani tua yang sangat vokal, dia berbicara tentang teh tua asal-usul leluhurnya, namun dia sama fasihnya. Xia Ruofei juga berkata, Tuan Li Lao, saya juga mendengar bahwa 20 gram Da Hongpao telah dilelang dengan harga 208.000 yuan dalam beberapa tahun terakhir. Li Zifu tersenyum dan mengangguk. Ya, tapi Da Hongpao yang kita semua katakan adalah pohon induk Da Hongpao yang sebenarnya. Setelah tahun 2007, pemerintah memerintahkan untuk berhenti memetik. Demi melindungi 6 pohon induk, jadi sekarang kita tidak bisa meminumnya. Teh terbaik, Song Laoxiao berkata dengan gembira, tetapi Afgan, Da Hongpao generasi pertama, yang diperbanyak secara vegetatif dengan pohon induk, dan buatan tangan Afuge sendiri, pasti lebih buruk daripada pohon induk Da Hongpao. Tidak bisa dibandingkan dengan tidak bisa. Li Zifu berkata dengan rendah hati. Saat semua orang sedang mengobrol, Li Zifu tidak berhenti. Dia segera merendam tehnya. Dia memberi semua orang secangkir kecil dan tersenyum dan berkata, kemarilah, datang dan coba. Anda akan menemukan bahwa teh Wuyixian kami memiliki, sajak rock, yang tidak ditemukan di teh lainnya. Saat itu, terdengar suara bantingan keras dari bawah. Li Zifu sedikit mengernyit dan berkata, Yuseng, turun dan lihat apa yang terjadi. Oke, Niu Yuseng segera bangkit dan berjalan ke bawah. Kemarilah, kita minum teh. Li Zifu terus menyapa. Xia Ruofei dan yang lainnya mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang teh, dia masih merasakan kehebatan Da Hongpao. Pintu masuknya agak pahit, tapi pengembaliannya sangat cepat, dan cukup lembut, dan suara besar marah Niu Yuseng sangat jelas terlihat.